Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang public relation ya, dalam posisi eksekutif sebagai pembuat keputusan atau kita sebut dengan koalisi dominan. Tapi sebelumnya silahkan rekan-rekan untuk subscribe, like, komen dan juga share supaya banyak orang yang bisa mendapatkan tambahan insight tentang public relation ini. Baik, ketika kita berbicara tentang public relation dalam kelompok posisi eksekutif pembuat keputusan ini, tentu tidak terlepas gitu ya dari peranan Departemen Komunikasi dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Maka public relation akan dinilai cukup efektif jika fungsi dan perannya bisa terintegrasikan ke tingkat pimpinan manajemen puncak, atau dalam hal ini sebagai pengambil keputusan atau manajemen decision making ya. Karena secara strategis gitu ya, PR pada posisi koalisi dominan ini memiliki empowering yang jauh lebih kuat ya dibandingkan jika PR hanya sebatas peran dan fungsinya itu sebagai bagian dari divisi-divisi di sebuah perusahaan atau organisasi. Baik, public relation dalam posisi eksekutif sebagai pembuat keputusan ya, bahkan posisinya ini satu tingkat dengan CEO gitu ya, para pimpinan perusahaan, karena dianggap dengan menempatkan public relation pada posisi eksekutif ini, perusahaan akan lebih cepat untuk laju perkembangannya dan juga lebih cepat untuk berkembang, mengepakkan sayap sehingga dapat mencapai target-target yang telah direncanakan. Dalam hal ini ada beberapa poin pembahasan. Ada yang pertama adalah public relations sebagai bagian dari koalisi dominan, kemudian sebagai pembuat keputusan, yang ketiga sebagai boundary spanner, yang keempat bagian dari issues management, kemudian yang kelima adalah model manajemen strategic public relation, yang keenam adalah manajemen strategik, dan yang ketujuh adalah menciptakan reputasi perusahaan. Ini kita lebih fokus pada PR di perusahaan ya, walaupun tidak tertutup kemungkinan satu saat ini bisa diaplikasikan dalam kinerja public relation di organisasi lainnya ataupun di rumah sakit. Yang pertama, rekan-rekan sekalian, ini adalah public relation pada koalisi dominan. Apa sebenarnya maksud pada koalisi dominan tersebut? Dalam hal ini, public relation ya ditempatkan sejajar dengan CEO. CEO adalah kepanjangan dari Chief Executive Officer, jadi pimpinan ya, pimpinan perusahaan. PR ditempatkan selevel pimpinan perusahaan, dan ini biasanya bisa kita temui pada beberapa perusahaan multinasional dan perusahaan asing. Akan tetapi rekan-rekan sebaliknya pada perusahaan swasta dan BUMN kebanyakan menempatkan public relation ini pada posisi dalam tanda kutip rendah ya, karena diasumsikan sebagai tenaga pelaksana teknis dari integrasi departemen pemasaran ya.
Jadi kenapa kok ada perbedaan di perusahaan multinasional dan asing, PR sejajar dengan CEO, akan tetapi kenapa pada perusahaan swasta dan BUMN justru menempatkan PR menjadi satu dengan bagian pemasaran. Nah, tentu ini kembali lagi pada kebijakan dari perusahaan, karena nanti kaitannya dengan cost yang akan dikeluarkan untuk pengeluaran sebagai salary atau gaji untuk karyawan ya. Jadi seperti itu. Akan tetapi dampaknya tentu akan berbeda dari dua hal tersebut. Ketika PR ada di posisi selevel dengan CEO, dengan PR ketika hanya terintegrasi dengan bagian pemasaran. Tentu laju perkembangan perusahaan akan berbeda ya pencapaiannya, dan juga dalam hal pengkondisian dan akomodir dari berbagai macam problem-problem gitu ya, atau juga ancaman-ancaman yang mengancam perusahaan entah karena sesama pesaing gitu ya. Nah, ini tentu juga akan berbeda kekuatannya ya, kekuatan PR. Ketika dia pada posisi CEO, ya tentu PR itu memiliki empowering yang kuat ya, power yang kuat sehingga sangat mudah untuk bisa mengambil kebijakan dalam waktu singkat gitu, sehingga tidak sampai dibiarkan berkepanjangan dan justru akhirnya malah menjadi kegagalan atau ancaman bagi perusahaan. Kemudian yang kedua, rekan-rekan sekalian, masuknya public relations sebagai kelompok dari koalisi dominan ini atau sejajar dengan pimpinan perusahaan adalah menempatkan fungsi dan tugas public relations secara optimal. Ya, ini jadi tujuannya untuk lebih mengoptimalkan peran dan fungsi sekaligus tugas dari public relation dalam mengangkat citra dan reputasi perusahaan. Karena hal tersebut dinilai jauh lebih efektif. Yang kedua, public relations sebagai pembuat keputusan strategis. Dalam hal ini, public relations sudah tidak diragukan lagi ya, kemampuannya ya untuk menunjukkan profesionalismenya dalam aktivitas-aktivitas kinerjanya ya. Yang pertama adalah bagaimana PR itu bisa membantu menciptakan sekaligus memelihara komunikasi dua arah ya, kemudian pemahaman, penerimaan, serta kerjasama yang saling menguntungkan antara perusahaan dan publik sasarannya. Ketika PR diberikan kedudukan sebagai decision maker atau sebagai pembuat keputusan-keputusan strategis gitu ya, maka dalam hal ini ya fungsi manajemen PR itu jauh lebih besar gitu ya, jauh lebih besar kekuatannya karena diharapkan dari kedudukan tersebut PR akan jauh lebih bisa menciptakan sekaligus memelihara komunikasi yang baik, kemudian bisa kerjasama yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan publik yang menjadi sasaran. Yang kedua, PR dalam hal ini berpartisipasi dengan jajaran eksekutif perusahaan dalam menghadapi persoalan yang berkembang dinamis di masyarakat. Dengan PR didudukan pada posisi decision maker atau sebagai pembuat keputusan strategis ya, tentu dalam hal ini ya, PR memiliki jejaring yang lebih kuat dalam partisipasinya untuk bisa segera menghandle ataupun memberikan solusi-solusi dalam persoalan yang tengah berkembang di masyarakat gitu ya. Misalnya kalau PR ini bekerja di sebuah perusahaan katakanlah untuk produk obat-obatan misalnya obat-obatan medis. Maka ketika PR ditempatkan pada posisi pembuat keputusan gitu ya, ketika melihat ada katakanlah gejala penyakit di masyarakat ya yang tengah banyak diderita akan tetapi belum ada
pengobatan, ya, maka PR bisa langsung melakukan riset bekerja sama dengan para dokter atau ahli farmasi gitu ya, untuk bisa menemukan formulasi yang tepat sebagai bentuk penanganan dan mengantisipasi dari problem yang tengah dihadapi oleh masyarakat. Berikutnya, masih lanjutan dari PR sebagai pembuat keputusan, adalah dalam hal ini public relation dapat membantu perusahaan untuk lebih mampu secara responsif dan fleksibel terhadap perubahan yang terjadi pada persepsi publik, ya. Jadi bagaimana PR itu bisa lebih responsif, lebih cepat ya gerakannya dalam merespon perubahan yang terjadi pada persepsi publik, ya. Contoh, misal PR ini bekerja gitu ya, salah satunya di perusahaan yang mana memproduksi katakanlah vaksin ya untuk saat ini. Nah, maka ketika tengah melihat hal-hal perubahan yang begitu cepat terjadi, entah itu kalau di Indonesia berkaitan dengan kebijakan ataupun dengan sikap masyarakat terhadap vaksin gitu ya, maka dalam hal ini ya, kalau PR didudukan sebagai decision maker, dia akan lebih cepat bergerak untuk responsif. Apa yang harus dilakukan ketika menghadapi perubahan-perubahan yang cepat? Tindakan apa saja yang bisa diambil untuk mengantisipasi supaya hal-hal yang nantinya justru akan merugikan perusahaan itu bisa diselamatkan, bisa diminimalisir gitu ya, supaya jauh lebih bisa dikondisikan. Kemudian yang keempat adalah menetapkan dan menekankan bahwa tanggung jawab manajemen perusahaan adalah demi melayani kepentingan publik, terutama dalam corporate social responsibility, ya. Jadi yang dilakukan PR dalam kondisi apapun adalah selalu ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk bisa mendahulukan kepentingan publik, terutama dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan. Bagaimana perusahaan bisa melayani, kemudian memberikan produk yang terbaik kepada masyarakat, ya, produk yang justru memberikan keselamatan, bukan justru malah membahayakan ya. Nah, ini yang harus betul-betul menjadi bagian dari responsibility yang dipegang oleh seorang PR. Berikutnya, bagaimana PR dapat membantu dan mendukung manajemen perusahaan untuk beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal, meliputi kebijakan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, dan persaingan bisnis, ya. Jadi dalam hal ini rekan-rekan, PR juga dituntut untuk mampu beradaptasi secara cepat, tepat dalam merespon perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal, ya. Jadi ketika ada kebijakan-kebijakan baik itu dari pemerintah, baik itu dari stakeholder gitu ya, berkaitan dengan sosial budaya ataupun kebijakan ekonomi dan persaingan bisnis, juga hukum dan politik, karena nanti ini akan berpengaruh juga gitu ya pada pola laju perkembangan perusahaan, maka dalam hal ini ya, untuk fleksibilitas PR dalam beradaptasi memang betul-betul dituntut untuk mampu survive dalam segala keadaan. Kemudian yang kedua adalah public relation di sini sebagai bagian dari early warning system. Artinya sebagai peringatan dini ya, untuk menjaga perusahaan tetap kondusif ya, tetap dinamis. Dan sekaligus public relation di sini dapat mengantisipasi sekaligus juga mengelola isu yang berkembang supaya tidak terjadi risiko yang justru mengancam dari eksistensi perusahaan. Berikutnya ya,
Public relation sebagai boundary of spanner, ya. Apa maksud dari public relation sebagai boundary of spanner? Maksudnya di sini adalah public relation sebagai pihak penyedia sekaligus pejabat ataupun perantara yang memiliki kemampuan berinteraksi dengan lingkungan internal dan eksternal organisasi melalui fungsi manajerial komunikasi, ya. Jadi dalam hal ini ketika berbicara tentang kunci komunikasi, ya, maka PR disinilah yang memiliki skill, ya, yang betul-betul bisa diandalkan untuk bisa sebagai perantara, ya, sekaligus media ataupun pejabat yang akan menghubungkan interaksi yang baik antara lingkungan internal dengan eksternal dari perusahaan. Ya, jadi sekali lagi ketika PR sebagai boundary of spanner ini adalah bagaimana PR memegang kunci komunikasi, rekan-rekan. Ketika dia memegang kunci komunikasi, maka semua hal-hal yang berkaitan dan membutuhkan skill komunikasi yang tinggi akan bisa dihandle dengan baik oleh public relation, sehingga tidak ada kendala ketika misalnya perusahaan harus mengadakan MOU, perusahaan harus melakukan edukasi, perusahaan harus melakukan promosional gitu ya, atau periklanan gitu ya, karena sudah ada pemegang kunci komunikasi yang handal, yaitu public relation. Yang keempat di sini adalah PR dalam manajemen strategik. Dalam hal ini proses pelaksanaan suatu pencarian untuk penyempurnaan ketetapan pelaksanaan misi dari perusahaan ataupun lembaga dengan pengelolaan hubungan organisasi terhadap kepentingan di lingkungannya, ya. Dalam hal manajemen strategik ini, rekan-rekan, ada beberapa hal yang harus menjadi target dari kinerja public relation untuk menetapkan manajemen strategik ini. Yang pertama adalah menetapkan misi dari perusahaan, ya. Misinya apa? Sekedar hanya untuk mencari keuntungan secara finansial saja, ya, jadi profitnya hanya ingin mencari keuntungan finansial, ya tidak salah gitu ya. Akan tetapi harus tetap ada yang namanya komitmen, filosofi, dan tujuan perusahaan. Ketika tujuannya hanya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan secara profit gitu ya, tetapi tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat secara luas, juga nantinya akan tergeser gitu ya. Jadi boleh dan sah-sah saja perusahaan itu menetapkan misi dan juga visi, tetapi harus tetap mempertimbangkan komitmen untuk bisa memberikan kontribusi yang terbaik, memberikan pelayanan dan menghadirkan produk-produk yang berkualitas, ya, untuk bisa membantu masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan. Yang kedua adalah pengembangan profil perusahaan yang berkaitan dengan kondisi, kekuatan, dan kemampuan internal perusahaan. Jadi dalam hal ini untuk merumuskan manajemen yang pas, yang strategik, ya, salah satunya adalah public relation mampu mengembangkan profil, ya, brand dari perusahaan, ya. Apa yang menjadi titik kuat dari perusahaan itu yang harus betul-betul dikuatkan, ya, dan apa yang menjadi titik lemah itu yang juga harus dikuatkan, sehingga jangan sampai titik lemah itu justru nantinya akan menjadi bumerang, ya, yang akan memberikan kegagalan bagi perusahaan. Nah, ini harus dikaji secara mendalam, ya, oleh PR, sehingga apa yang menjadi titik lebih
atau kekuatan dari perusahaan ini bisa ditancapkan, bisa disebarkan begitu kuat ya, untuk mengantisipasi dari berbagai macam ancaman-ancaman baik dari dalam maupun luar perusahaan. Kalau dari dalam bisa karena kinerja, bisa juga karena model kebijakan, bisa juga karena iklim organisasi ataupun iklim kerja yang tidak kondusif. Ini justru merupakan bagian dari ancaman internal. Kalau ancaman eksternal dari perusahaan bisa sesama pesaing ya. Nah, sesama pesaing ini juga merupakan bagian ancaman yang perlu untuk diantisipasi. Yang ketiga, rekan-rekan, adalah penafsiran dari lingkungan eksternal persaingan berkaitan dengan faktor ancaman dan kelemahan perusahaan. Dalam hal manajemen strategik ya, public relation di sini adalah menelaah bagaimanakah kondisi lingkungan eksternal perusahaan, persaingan-persaingan apa yang dihadapi, dan kemudian strategi apa yang hendak diambil dan dilancarkan oleh public relation supaya ancaman-ancaman tersebut atau persaingan dari luar perusahaan ini tidak mengganggu mobilitas dari perusahaan. Selanjutnya, dalam hal manajemen strategik juga, public relation melakukan tindakan ya yang mana untuk bisa menguatkan tujuan dari perusahaan, baik tujuan jangka panjang maupun jangka pendek, termasuk di dalamnya adalah perencanaan utama atau kita sebut dengan grand strategic ya. Jadi setiap perusahaan itu mesti punya strategi utama yang ini tidak boleh di-share kepada yang lain gitu ya. Jadi ini cukup menjadi kunci ya, yang memegang salah satunya adalah PR, supaya grand strategic ini nanti akan tetap bisa berjalan, memobilisasi perusahaan supaya tetap bisa eksis ya, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari perusahaan. Berikutnya, pengembangan perencanaan tujuan program kerja tahunan dalam jangka pendek yang kompatibel ya. Artinya bisa terukur. Setiap perusahaan mesti punya program-program kerja, baik itu tahunan, baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Misalnya setiap 3 tahun, 5 tahun akan dikaji ya, disesuaikan dengan kemampuan atau kompatibel, artinya hal-hal yang sangat mungkin untuk bisa dicapai, diraih dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, PR dalam manajemen strategik ini dapat mengimplementasikan keputusan-keputusan yang dianggap bagus ya dalam penggunaan sumber dana sekaligus sumber daya manusia, juga melakukan tugas kewajiban manajemen, serta bisa memberikan penghargaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan ya. Jadi tidak semata-mata terus untuk mencari katakanlah keuntungan ya, akan tetapi ada kalanya PR itu perlu mengimplementasikan dari keputusan-keputusan yang dia ambil ya. Salah satunya adalah bagaimana bisa cerdas dalam menggunakan sumber dana dan sumber daya ya, serta bisa melaksanakan tugas manajemen dengan baik yang pada akhirnya nanti juga bisa memberikan berbagai macam penghargaan atau reward untuk kemajuan perusahaan. Yang terakhir dalam manajemen strategik ini adalah bagaimana PR itu bisa meninjau sekaligus mengevaluasi ya dari kesuksesan pelaksanaan proses, baik kalau misalnya perusahaan itu misalnya adalah sebagai produsen dari alat-alat kesehatan, berarti bagaimana kualitas dari alat produksinya, bagaimana alat-alat kesehatan yang telah dibuat gitu ya, bagaimana proses pelayanan, bagaimana pengawasan kuantitas dan kualitas, dan juga apa saja yang sudah dilakukan, berapa pencapaiannya,
Nah, ini harus tetap dievaluasi dan ditinjau berulang-ulang ya oleh PR, supaya apa? Supaya dalam hal ini meminimalkan katakanlah hal-hal yang tidak diinginkan atau kerugian-kerugian yang tidak diinginkan. Karena dengan evaluasi dan tinjauan ini harapannya kualitas produk ya dan juga kuantitas bisa ditingkatkan sehingga bisa memberikan manfaat dan pelayanan yang sangat besar kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Berikutnya adalah yang kelima tentang model manajemen strategik dari public relation. Strategic management atau kita sebut dengan manajemen strategik yang dilaksanakan dalam manajemen public relation ini rekan-rekan merupakan sistem terbuka dan bukan manajemen bersifat tertutup atau melalui pendekatan reaktif ya. Pengertian dari manajemen strategik ini menurut Broom dan kawan-kawan adalah suatu proses mendorong bagi perusahaan atau organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang terjadi dalam jangka panjang, serta memobilisasi aset, kekuatan, dan kemampuan yang ditujukan untuk pencapaian keberhasilan dalam melaksanakan program strategi utama dan tujuan perusahaan di masa yang akan datang. Apa saja yang termasuk bagian dari model manajemen strategic public relation? Poin yang pertama adalah stakeholder stage. Apa yang dimaksud dengan stakeholder stage? Halayak publik ya, yang dalam hal ini ada kaitan langsung dengan kepentingan perusahaan atau organisasi, dan setiap organisasi berupaya membangun hubungan yang baik dengan stakeholder. Ya, stakeholder di sini artinya adalah orang yang memiliki power untuk menentukan kebijakan. Bisa dari pemerintah, bisa juga dari katakanlah investor gitu ya. Kalau sebuah perusahaan tentu membutuhkan investor ya. Tahapan pengkategorian publik yang terkait dengan manajemen strategik ini terdapat publik sebagai halayak sasaran yang bersifat aktif mendukung atau kita sebut dengan primer dan tidak aktif atau sekunder. Dengan melalui komunikasi terus-menerus oleh praktisi public relation dalam jangka panjang yang nantinya dapat memotivasi kesadaran, kestabilan, dukungan publik yang positif dan sekaligus mampu mengatasi konflik yang terjadi. Ya. Nah, di samping itu PR juga dapat melakukan penelitian formatif dengan kegiatan mengidentifikasi serta memetakan kondisi publik yang mana sebagai publik sasaran yang terkait langsung dengan stakeholder. Bagaimana tanggapan lingkungan dan perilaku organisasi terhadap penilaian atau persepsi pihak publiknya. Ya, jadi dalam hal ini memang tidak mudah gitu ya ketika public relation ini bisa memetakan, bisa memilah gitu ya stakeholder mana saja yang nantinya akan bisa didekati, diajak kerjasama atau dijalin komunikasi yang positif gitu sehingga pada akhirnya nanti bisa mendukung kemajuan dari perusahaan. Yang kedua adalah public stage. Apa yang dimaksud dengan public stage? Pada tahapan ini rekan-rekan ya, antara stakeholder dan publik secara umum atau masyarakat secara umum ya, kedudukannya adalah hampir sama. Ya, hal ini biasanya terkait dengan manajemen strategik PR dengan melakukan field research atau penelitian lapangan. Ya, maka PR itu juga termasuk bagian dari peneliti yang handal ya rekan-rekan, karena selain dia bisa katakanlah mengobservasi dalam segala keadaan masyarakat, dia juga bisa mengobservasi, memetakan bagaimana kondisi publik yang akan menjadi sasarannya ya. Salah satunya untuk memudahkan tugasnya adalah dengan melakukan penelitian lapangan. Contoh, kalau perusahaan misalnya akan
launching produk baru, ya misalnya perusahaan obat ya, obat baru gitu ya, yang mana ini nanti bisa sangat efektif untuk meningkatkan imun terutama pada masa pandemi gitu ya. Maka sebelum produk itu di launching, produk itu diluncurkan kepada masyarakat secara umum, maka PR juga harus sudah melalui beberapa tahapan. Salah satunya adalah dalam bagaimana menganalisa riset lapangan gitu ya, apakah memang obat tersebut nantinya akan sangat mendukung, akan sangat dibutuhkan gitu ya, dan kehadirannya justru katakanlah akan memberi banyak manfaat dan mensupport gitu ya, dari katakanlah kondisi negara untuk bisa segera selesai gitu ya dari masa pandemi ini. Nah, ini salah satunya melalui public stage. Kemudian yang ketiga adalah isu stage. Apa yang dimaksud dengan isu stage di sini? Pada tahapan ini, rekan-rekan public relation mampu membentuk manajemen isu atau issues management untuk mengantisipasi dan mengelola isu-isu yang berkembang sekaligus membantu perusahaan dalam menghadapi dan upaya merespon isu-isu terhadap publik gitu ya. Nah, program komunikasi PR yang terencana dan bekerja sama dengan media massa, maka kegiatan komunikasi interpersonal dan aktivitas persuasif atau upaya pendekatan untuk memecahkan masalah isu negatif di lingkungan organisasi ini bisa diminimalisir gitu ya. Jadi tidak selamanya perusahaan itu berjalan mulus gitu ya, tanpa tantangan. Akan selalu ada tantangan, akan selalu ada batu sandungan, terutama isu-isu yang tidak baik yang pada akhirnya justru menjatuhkan dari brand atau profit. Biasanya ini karena sesama pesaing ya. Maka bagaimana manajemen yang bisa dilakukan PR sebagai bentuk terobosan strategis supaya tetap nantinya PR itu bisa mengcounter isu tersebut, dan ini akan katakanlah tidak mempengaruhi dari eksistensi perusahaan begitu. Yang keempat ya, PR dalam hal ini mampu mengembangkan tujuan formal, program kegiatan komunikasi, kampanye ya, keakuratan serta membangun dukungan positif dengan publik ya. Jadi dalam hal ini rekan-rekan sekalian, setelah tahapan sudah dilalui, maka yang tahapan keempat ini untuk bisa merealisasikan model manajemen strategik yang bagus adalah PR itu mampu mengembangkan tujuan formal dari program kegiatan komunikasi. Misalnya tujuan formal kegiatan komunikasi adalah untuk semakin mendatangkan banyak investor misalnya, maka harus komunikasi ini dikemas dengan komunikasi yang baik sehingga ketika investor ingin menanamkan modalnya gitu ya, dia semakin percaya dengan performansi, dengan profil, juga dengan kinerja dan juga hasil dari perusahaan. Di samping itu juga PR bisa melakukan kampanye dan membangun dukungan positif dengan publik lainnya. Yang kelima adalah issues management. Ya, apa yang dimaksud dengan issues management? Ya, dalam hal ini rekan-rekan sekalian, seperti yang kita ketahui, secara strategis manajemen public relation memiliki perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, termasuk di dalamnya untuk menganalisis, melakukan identifikasi, mengantisipasi sekaligus merespon isu atau masalah-masalah yang cukup potensial ya, yang berhubungan dengan kepentingan internal dan eksternal perusahaan. Hal ini adalah sebagai dasar proses untuk pengambilan keputusan secara strategis oleh pihak koalisi dominan atau decision maker. Ya. Nah, upaya langkah-langkah strategis PR terhadap perubahan dan kendala yang terjadi ketika melakukan komunikasi organisasi yang terkait dengan kepentingan analisis, ya, maka ada beberapa hal yang bisa diterapkan
ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi persoalan, ya. Kemudian menganalisa dan membatasi setiap isu. Yang ketiga, menampilkan berbagai opsi strategik. Keempat, pelaksanaan kegiatan program komunikasi. Kelima, mengevaluasi program yang telah mencapai tujuan organisasi. Ya. Oke. Selanjutnya, yang keenam, kita akan membahas bagaimana public relation itu bisa menciptakan reputasi perusahaan. Kenapa reputasi itu begitu penting? Karena dengan catatan reputasi yang baik dari perusahaan, ya, salah satunya akan semakin menambah kepercayaan publik, menambah kepercayaan investor, gitu ya. Dan tentunya ketika kepercayaan itu dibangun dengan baik, pada akhirnya juga akan mendatangkan banyak profit sekaligus benefit bagi perusahaan. Yang pertama ada credibility, ya. Jadi melalui kredibilitas itu juga salah satu cara public relation untuk bisa mengangkat reputasi perusahaan. Kemudian yang kedua melalui trustworthiness, yang ketiga adalah reliability, dan yang keempat social responsibility. Ya, jadi ada 4 ya rekan-rekan sekalian. Ada credibility, trustworthiness, reliability, dan yang keempat adalah social responsibility. Kita lihat pembahasannya satu persatu. Yang pertama credibility. Dalam hal ini, ya, berkaitan dengan nilai-nilai kepercayaan dan kejujuran yang ditampilkan oleh perusahaan dalam menjalankan visi misinya, usahanya, termasuk bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada investor, kepada customer, dan kepada relasi. Ya, jadi nilai-nilai yang berkaitan dengan kejujuran, kepercayaan ini betul-betul harus dinomorsatukan. Jika perusahaan itu ingin tetap bisa menjaga reputasinya, ya. Yang kedua, trustworthiness. Apa yang terkait dengan trustworthiness di sini? Hal ini berkaitan dengan daya dorong yang mana menampilkan sifat terpercaya dari pihak yang memberikan pelayanan, baik perusahaan melalui peranan staf customer service dan karyawan terhadap pelanggan, ya. Kita bisa katakanlah dari kepercayaan yang sudah kita dapat gitu ya, maka yang diupayakan berikutnya untuk tetap menjaga reputasi perusahaan adalah untuk kita bisa menampilkan sifat terpercaya tadi ya. Salah satunya adalah dengan pemberian pelayanan yang terbaik ya. Bagaimana kita memberikan pelayanan terhadap baik itu customer, baik itu relasi ya, tentu dengan pelayanan yang baik. Yang ketiga, rekan-rekan sekalian, reliability. Reliability di sini adalah keterhandalan dari kemampuan pihak perusahaan untuk berkomunikasi, memberikan pelayanan sesuai dengan janji yang ditawarkan. Jadi reliable artinya handal gitu ya. Kita tidak hanya memberikan janji, misalnya perusahaan nanti akan memberikan edukasi gratis kepada seluruh katakanlah tenaga medis untuk nantinya sebagai bentuk kontribusi kepada negara mengatasi COVID-19 ya. Akan tetapi hanya janji, tidak ada implementasinya. Nah, ini juga tidak reliable. Jadi apa yang menjadi janji itu haruslah ditepati karena ini bagian dari reliability yang nantinya akan mengangkat reputasi dari perusahaan. Yang keempat adalah social responsibility ya. Jadi salah satu untuk mengangkat reputasi perusahaan yang tidak kalah penting adalah adanya tanggung jawab sosial. Jadi bagaimana perusahaan itu bertanggung jawab sebagai bagian dari kewajibannya, misalnya untuk pelestarian lingkungan ya, untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat sekitar perusahaan ya, atau misalnya perusahaan itu memberlakukan sistem teknologi ramah lingkungan untuk memproduksi barang-barang produksinya. Nah, ini bagian dari social responsibility. Tidak melakukan pencemaran atau mengolah limbahnya itu dengan baik sehingga tidak mencemari masyarakat. Ini juga bagian dari social responsibility.
Baik, begitu rekan-rekan sekalian, terima kasih atas atensinya. Semoga apa yang sudah kita bahas bersama ini semakin menambah insight kita berkaitan dengan bagaimana sepak terjang public relation ketika dia berada pada koalisi dominan. Oke, tetap semangat, salam sehat selalu, dan sukses untuk Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.